Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi bersama saya Ibu Aida pada pembelajaran Sejarah Indonesia kelas 11. Sebelumnya Ibu pengen tahu nih kabar dari kalian semua. Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Apabila ada yang sakit, Ibu harap kalian segera diberi kesembuhan agar bisa bersama-sama kembali mengikuti pembelajaran sejarah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan doa terlebih dahulu. Doa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah berdoa, jangan lupa untuk mengisi link absen yang telah Ibu kirimkan di Google Classroom. Nah, karena setelah pembelajaran kita selesai, link tersebut akan Ibu tutup. Pada pertemuan kali ini, materi yang kita bahas adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan maknanya bagi kehidupan bangsa Indonesia. Nah, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas mengenai peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dan dapat menganalisis bagaimana makna peristiwa proklamasi tersebut bagi kehidupan bangsa Indonesia, sehingga kemudian peserta didik dapat membuat tulisan mengenai materi tersebut menurut interpretasinya masing-masing. Nah, seperti yang kita tahu, kemerdekaan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah bangsa kita. Karena peristiwa tersebut membawa dampak bagi kehidupan bangsa Indonesia, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran inti pada pertemuan kita hari ini, Ibu pengen membakar semangat kalian semua terlebih dahulu agar kita lebih fokus dan semangat dalam pembelajaran kita hari ini. Jadi, apabila Ibu bilang semangat pagi, jawabnya pagi, 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 luar biasa. Mulai ya. Semangat pagi, 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 luar biasa. Ibu kira udah pada semangat ya hari ini, jadi bisa kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Terlebih dahulu, Ibu akan tampilkan slide PPT materi pembelajaran kita hari ini. Nah, sudah dapat lihat ya semuanya dari gambar tersebut. Kira-kira nih Ibu pengen tanya ke kalian, dari gambar tersebut apa yang pertama kali kalian pikirkan mengenai gambar tersebut? Apakah proklamasi kemerdekaan, atau 17 Agustus, atau Presiden Soekarno, atau Jalan Pegangsaan Timur nomor 56? Nah, kiranya interpretasi dari kalian semua itu benar. Jadi gambar ini adalah foto dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, seperti yang kita tahu bahwa peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sangat penting bagi Indonesia. Hingga hari ini kita masih memperingati Hari Kemerdekaan setiap bulan Agustus. Ya, yang kita semua tahu pada 17 Agustus biasanya diadain upacara bendera, juga lomba-lomba untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Nah, Ibu pengen tahu nih dari kalian, kira-kira ada nggak sih dari kalian yang tidak ikut menyemarakan kegiatan 17 Agustusan? Nah, apabila ada ataupun tidak ada, dari diri kita semua pasti akan mempertanyakan mengapa kita harus memperingati Hari Kemerdekaan. Kemudian akan muncul pertanyaan lagi, bagaimana sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kemudian bagaimana makna dari peristiwa tersebut bagi kehidupan bangsa Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Ibu telah menampilkan kronologi dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jadi dari slide PPT ini, kita dapat simpulkan bahwa upaya bangsa kita untuk mencapai kemerdekaan itu tidaklah mudah, butuh banyak perjuangan dan pengorbanan. Nah, jadi kita sebagai bangsa Indonesia wajib untuk mensyukuri kemerdekaan ini, juga memberi penghargaan kepada para tokoh
juga para pahlawan dan bangsa Indonesia yang telah memperjuangkan kemerdekaan kita. Nah, memperingati Hari Kemerdekaan juga sebagai bentuk pengingat kepada kita akan jati diri bangsa kita. Selanjutnya akan Ibu jelaskan mengenai kronologi dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu adalah kekalahan Jepang di Perang Asia Timur Raya, dan selanjutnya diikuti oleh kekosongan Jepang. Nah, jadi yang pertama, pada tanggal 6 Agustus 1945 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat itu menjatuhkan bom atom ke dua kota di Jepang, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, peristiwa tersebut itu akhirnya menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, ternyata berita tersebut terdengar oleh golongan muda, yaitu Sultan Syahrir. Nah, karenanya dia ini ingin memanfaatkan keadaan tersebut untuk memproklamasikan kemerdekaan. Namun jadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan juga golongan muda. Golongan muda ingin cepat memproklamasikan kemerdekaan, namun dari bangsa Indonesia sendiri tanpa campur tangan orang Jepang. Nah, sedangkan golongan tua itu berpendapat harus menunggu dari keputusan Jepang, dan untuk menghindari pertumpahan darah, golongan tua juga berpendapat agar proklamasi kemerdekaan itu ditangani oleh PPKI yang sudah dibentuk. Nah, perbedaan pendapat ini ternyata akhirnya menyebabkan terjadinya peristiwa lain, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, di mana Soekarno dan Hatta diculik atau diamankan oleh anggota PETA, Sudan Kosenggi, ke Rengas Dengklok. Nah, tujuannya adalah untuk menghindarkan pengaruh Jepang kepada kedua tokoh tersebut yang akhirnya akan menghambat peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sedangkan di Jakarta di waktu yang sama terjadi dialog antara golongan muda dan juga golongan tua. Golongan muda diwakili oleh Wikana dan golongan tua diwakili oleh Ahmad Sudarjo. Yang dari dialog tersebut dihasilkan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dijalankan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, akhirnya Ahmad Sudarjo menjemput Soekarno di Rengas Dengklok, dan sesampainya di Jakarta mereka pertama kali mengunjungi rumah kepala pemerintahan militer Jepang. Namun dari sana dapat kabar yang tidak memuaskan, yaitu dilarangnya proklamasi kemerdekaan karena mereka harus mempertahankan status quo. Nah, namun tidak berhenti sampai situ, rombongannya Soekarno dan Hatta akhirnya pergi ke rumah Laksana Maeda kembali untuk menyusun teks proklamasi yang akan diproklamasikan pada 17 Agustus. Nah, setelah dirumuskan oleh Ahmad Sudarjo, Soekarno, dan Hatta, nah, teks proklamasi itu tersebut disetujui dan ditandatangani. Kemudian dirundingkan di mana proklamasi akan dilakukan. Pada awalnya proklamasi akan dilakukan di lapangan IKADA Jakarta. Namun untuk menghindari bentrokan antara bangsa Indonesia dengan tentara Jepang, akhirnya proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, proklamasi kemerdekaan terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 WIB yang dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelahnya dikibarkan bendera merah putih oleh Suhut dan Latif Hendra di Ningrat. Kemudian acara selanjutnya adalah sambutan dari Wali Kota Jakarta dan barisan pelopor. Dari peristiwa tersebut, peristiwa yang singkat sebenarnya, karena hanya kira-kira cuma memakan waktu sekitar 1 jam. Tapi ternyata peristiwa proklamasi kemerdekaan ini membawa dampak yang begitu besar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Karena makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi kehidupan politik yaitu munculnya kedaulatan rakyat di mana segenap rakyat Indonesia mengakui bahwa pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan dan kekuasaan tertinggi Indonesia, dan Indonesia sudah terlepas dari penjajah.
kurang lebihnya itulah pembahasan kita hari ini. Jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah salah satu momen atau peristiwa penting bagi bangsa Indonesia yang membawa dampak begitu besar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia patutnya mensyukuri kemerdekaan ini dan menghargai kemerdekaan ini. Kemudian makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi kehidupan politik bangsa Indonesia adalah bangsa Indonesia menjadi suatu bangsa yang lepas dari penjajahan, di mana negara dengan pemerintahan Indonesia adalah kekuasaan tertinggi. Sampai sini sudah jelas ya materi dari Ibu. Nah, Ibu akan membuka sesi diskusi di kolom komentar di Google Classroom. Jadi selanjutnya kita akan pindah ke Google Classroom. Nah, Ibu sangat berterima kasih kepada kalian semua yang telah tepat waktu dan memperhatikan dengan seksama penjelasan dari Ibu dari awal sampai akhir. Ibu juga sudah memposting tugas mandiri yang akan kalian kerjakan dan kumpulkan di pertemuan minggu depan. Materi hari ini bisa kalian ulas kembali dari file materi yang telah Ibu sampaikan juga di Google Classroom, juga buku paket sejarah kalian. Nah, pembahasan kita yang berikutnya di minggu depan adalah mengenai pembentukan pemerintahan Republik Indonesia pada masa awal. Nah, karena waktunya sudah habis, jadi Ibu sudahi pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang telah Ibu sampaikan berkah bagi Ibu, juga berkah bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.